Syirik adalah dosa besar yang begitu berbahaya untuk kita. Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan seluruh amal kebaikan kita menjadi sia-sia. Namun seringkali kita tak memperhatikan, bahkan menggampangkan semua tingkah laku kita, padahal termasuk perbuatan syirik. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan berwasiat dalam kebajikan. Pemirsa, apa yang Anda tahu bila mendengar kata syirik? Sebagian dari kita mungkin mengartikan sebagai perbuatan iri. Ya, seperti perkataan yang sering kita dengar, "Ah, kamu aja yang syirik." Syirik dalam kalimat ini berarti iri hati, dengki, atau hasad. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas pengertian syirik dalam artian syar'i. Adapun dalam istilah syar'i, syirik bermakna menyekutukan Allah. Menyekutukan berarti menduakan atau mempercayai ada pihak lain yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar untuk mengingatkan, dalam beberapa episode lalu sudah kita bahas tentang pembagian syirik. Dari segi kekhususan Allah Ta'ala, syirik dibagi menjadi 3. Pertama, syirik di dalam rububiyah, yakni meyakini ada sesuatu selain Allah yang mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, atau mematikan, dan lainnya. Kedua, syirik di dalam uluhiyah, yaitu meyakini ada kekuatan selain Allah yang bisa memberikan mudarat atau manfaat, memberikan syafaat tanpa izin Allah. Ketiga, syirik di dalam asma wa sifat, yaitu seorang meyakini bahwa sebagian makhluk Allah memiliki sifat-sifat khusus yang Allah Ta'ala miliki. Seperti mempercayai ada dukun atau paranormal yang mengetahui perkara gaib. Nah, dari ketiga jenis syirik itu, ada yang berukuran besar, ada pula yang kecil. Maka syirik pun ada 2, yakni syirik akbar atau syirik besar dan syirik asgar atau syirik kecil. Syirik akbar atau syirik besar adalah perbuatan manusia yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Pelaku syirik besar tidak akan diampuni Allah selama dia belum bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 116. Selain itu, pelaku kesyirikan besar juga terancam amal ibadahnya tidak diterima Allah. Meski pelaku beribadah penuh semangat dan ikhlas, tetap tidak ada nilainya di mata Sang Khalik. Dengarkan firman Allah, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Apa saja yang termasuk syirik besar? Secara umum, para ulama membagi syirik besar menjadi 4 perbuatan. Pertama, syirik dalam doa. Loh, kok bisa ya? Berdoa tetapi justru terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, biar mudah dipahami, doa ada 2 kategori. Pertama, doa ibadah, dan kedua, doa masalah. Kita harus ingat bahwasannya doa adalah ibadah. Ad-du'a huwa ibadah. Doa adalah ibadah, kata baginda Nabi Muhammad. Jadi, sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya termasuk sebagai doa. Alasannya, karena dalam semua ibadah terkandung doa.
Paling tidak, doa agar dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka dengan sebab mengerjakan berbagai amalan ibadah. Dan doa ibadah ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah semata. Apabila ditujukan selain Allah, maka pelakunya telah terjatuh dalam perbuatan syirik akbar. Umpamanya, perbuatan seseorang yang bersujud kepada selain Allah, atau berpuasa dengan tidak mengharap pahala Allah, tapi dengan niat memperoleh ilmu kekebalan diri, juga termasuk dalam kategori ini. Bagaimana dengan doa karena ada permasalahan? Sebuah doa yang kita panjatkan kepada Allah agar terhindar dari satu masalah, misalnya meminta rezeki, meminta jodoh, meminta keturunan, atau meminta dilepaskan dari suatu kesulitan. Semua doa hanya boleh ditunjukkan kepada Allah Ta'ala semata. Doa karena masalah boleh ditunjukkan kepada selain Allah dengan 3 syarat tanpa ada satupun yang tidak terpenuhi, yaitu pihak yang diminta itu hidup, artinya tidak boleh meminta tolong kepada orang yang sudah mati atau meminta tolong kepada batu, pohon, dan semisalnya. Yang kedua, doa itu ditujukan kepada pihak yang bisa hadir. Maknanya, pihak yang dimintai tolong dapat berhubungan langsung dengan yang meminta tolong, baik secara bertatap muka ataupun melalui alat komunikasi. Dengan demikian, tidak boleh bagi seseorang meminta tolong kepada orang lain yang terpisah dalam jarak yang jauh tanpa adanya perantara yang zahir atau nyata. Misalnya, kita memanggil-manggil sang guru ketika terancam bahaya, padahal sang guru terpisah jarak yang sangat jauh. Dia berkeyakinan bahwa sang guru saat itu mampu mendengar permintaan tolongnya. Dalam kasus ini, pendoa meyakini sang guru memiliki kemampuan mendengar layaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat ketiga, doa itu boleh ditunjukkan pada pihak yang mampu. Maksudnya, pihak yang dimintai bantuan memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan. Dengan aturan ini, kita tidak diperbolehkan meminta kepada orang lain untuk diberi keturunan, minta agar tidak turun hujan, atau minta dipanjangkan umur kepada manusia, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan doa-doa tadi. Kemampuan memberikan